Halo Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur untuk hari yang baru, dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membuka kitab Ester pasal yang kelima. Demikian, pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan, serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja." Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira, tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Seres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan para pegawai raja. Lagi kata Haman, "Tambahan pula, tiada seorang pun diminta oleh Ester, sang ratu, untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya kecuali aku, dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja." Lalu kata Seres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, "Suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok bagi kepada raja, supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan sukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu." Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Dua tokoh di sini yang utama adalah Ester dan Haman. Ester adalah seorang perempuan, ia ratu dan sedang memperjuangkan untuk membela bangsanya dari orang-orang yang hendak memusnahkan. Karena itu, ia berjuang dengan penuh iman dan penyerahan diri, serta sabar atau tidak, bahasa Jawa grusa-grusu. Sehingga dia mengundang raja dan Haman sampai 2 kali. Berbeda dengan Ester, yaitu Haman adalah pejabat tinggi yang mungkin secara kedudukan tidak kalah dengan Ester. Dia juga sedang berjuang, namun perjuangannya adalah untuk memenuhi ambisinya, yaitu melenyapkan orang-orang yang dianggap musuh atau yang tidak disukainya atau yang dibencinya. Dia berjuang dengan penuh kesombongan dan kebencian. Bahkan dia merancangkan kejahatan bagi orang-orang yang dibencinya. Tanpa sadar, ia terlena dalam kesombongannya, sehingga ia akhirnya masuk dalam perangkap yang telah disiapkan oleh Ester untuk menunjukkan kejahatan yang dirancangkan oleh Haman. Hidup adalah perjuangan. Setiap hari kita berjuang melalui hari-hari. Namun pertanyaannya adalah, apakah yang kita perjuangkan? Atau demi apakah perjuangan kita? Demi kebenaran? Atau demi mereka, orang-orang yang perlu diperjuangkan? Atau demi ambisi diri kita semata? Masing-masing membawa konsekuensi. Jikalau kebenaran, orang-orang yang membutuhkan, yang memang harus kita perjuangkan, kadang konsekuensinya adalah kita harus berjuang dengan penuh iman, harus sabar menghadapi segala sesuatu. Berbeda ketika yang kita perjuangkan adalah ambisi. Kadang yang ada adalah hati kita dipenuhi dengan kebencian dan juga rancangan-rancangan jahat. Dan jangan keliru, kadang justru kita terjebak di dalamnya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya kita boleh memilih hal-hal yang memang seharusnya kita perjuangkan, yaitu kebenaran dan setiap orang yang memang harus kita perjuangkan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami dalam hidup untuk berjuang demi kebenaran dan demi nama Tuhan dan demi orang-orang yang sudah seharusnya kami perjuangkan. Kami percaya tangan Tuhan yang akan terus menyertai kami, menolong kami, sehingga kami bijak dalam perjuangan yang harus kami tempuh. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.